Taiwan berbicara, dunia mendengar. 我们有3个目标，包括强化全社会治安环境。 Suara Taiwan, cerita dunia. Dengarkan hanya ada di Ruang Perspektif. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia bersama saya Dus Hendry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Dari ini saya mengangkat sebuah artikel yang saya beri judul adalah Dari Perang Amerika Serikat Iran hingga Ancaman Keluar dari NATO, akankah keretakan Amerika Serikat Eropa buka peluang bagi Tiongkok? Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan Iran yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda ternyata membawa dampak yang jauh melampaui kawasan Timur Tengah. Secara tidak terduga, ketegangan tersebut turut mengguncang hubungan Washington dengan para sekutu lamanya di Eropa, memunculkan pertanyaan strategis yang kini ramai diperdebatkan, yakni apakah Tiongkok akan memanfaatkan celah yang terbuka ini untuk kemudian memperluas pengaruhnya. Para pakar yang dimintai pendapat memberikan gambaran yang bernuansa. Mereka sepakat bahwa hubungan AS-Eropa memang tengah berada dalam fase penyesuaian yang dinamis, dan negara-negara Uni Eropa mulai menyadari bahwa orientasi strategis yang selama ini berpusat pada Washington sudah tidak lagi sepenuhnya relevan. Namun ketergantungan Eropa terhadap Amerika Serikat dalam bidang keamanan militer masih terlalu dalam untuk dilepaskan dalam waktu yang singkat. Sementara Tiongkok sendiri berada dalam posisi yang terbatas untuk mengisi kekosongan tersebut. Ketegangan antara Washington dan ibu kota Eropa bermula dari perbedaan pandangan yang mendasar mengenai perang Amerika Serikat-Iran yang diprakarsai oleh Presiden Donald Trump sendiri. Inggris, salah satu sekutu paling setia Amerika Serikat, menolak untuk memberikan dukungan kepada Washington dalam melancarkan serangan terhadap Iran. Penolakan tersebut memancing kemarahan Trump yang kemudian mengancam akan membatalkan perjanjian perdagangan bilateral antara kedua negara. Namun sikap penolakan tidak berhenti di London. Jerman dan Prancis, dua lokomotif utama Uni Eropa, secara bersamaan menyatakan tidak mendukung langkah Trump dalam memblokir Selat Hormuz. Pernyataan tersebut semakin memperkeruh suasana, mendorong Donald Trump untuk melontarkan ancaman yang lebih jauh, yakni kemungkinan Amerika Serikat keluar dari NATO yang adalah aliansi pertahanan yang selama 7 dekade menjadi tulang punggung keamanan kawasan Atlantik Utara. Situasi semakin rumit ketika Perdana Menteri Italia, yaitu Giorgia Meloni, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pemimpin Eropa yang paling dekat dengan Donald Trump secara ideologis, juga mengambil jaraknya. Giorgia Meloni menolak pengirimkan pasukan ke Selat Hormuz dan secara terbuka mengkritik pernyataan Trump mengenai paus. Perselisihan terbuka antara keduanya menjadi sinyal yang sulit diabaikan bahwa keretakan antara Washington dan Eropa kini telah melampaui batas-batas perbedaan kebijakan biasa dan menyentuh dimensi yang lebih personal sekaligus struktural. Di tengah memburuknya hubungan dengan Washington, para pemimpin Eropa justru semakin aktif menjalin komunikasi dengan Beijing. Menyusul kunjungan para pemimpin Inggris, Jerman, dan Prancis ke Tiongkok dalam beberapa waktu belakangan, PM Spanyol yaitu Pedro Sanchez yang dikenal konsisten menentang berbagai kebijakan Trump melakukan kunjungan profil tinggi ke Beijing. Yang menarik perhatian, kunjungan bersangkutan merupakan yang keempat kalinya bagi Pedro Sanchez bertolak ke Tiongkok dalam 4 tahun belakangan, yaitu sebuah frekuensi yang tidak lazim dalam diplomasi bilateral antara negara-negara barat dengan Tiongkok. Selama masa transisi yang panjang itu, hubungan AS-Eropa akan terus berada dalam kondisi penyesuaian yang dinamis, penuh ketegangan di permukaan, namun tetap terikat oleh jaringan ketergantungan keamanan yang dalam. Sebaliknya, dalam kerangka bersangkutan, Tiongkok diperkirakan hanya akan mampu memainkan peran yang bersifat marginal dan terbatas.